Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa. Saya ingin kembali ke Mas Aulia atau Pak Aulia. Pak Aulia, ini ketika tadi kita sudah dengar Pak Jufri mengatakan ada pengalaman juga pencatutan-pencatutan modus-modus ini banyak sekali karena data-data NIK itu bisa diambil dari leasing begitu ya Pak, dari banyak data. Tapi verifikasi faktual ini akan kembali lagi dicek. Nanti apakah ada surat pernyataan persetujuan untuk mendukung calon tersebut atau tidak. Baru sebenarnya dinyatakan sah betul-betul mendukung. Ya. Tanggapan Pak Aulia bagaimana? Sebenarnya kan tidak serta-merta akan dianggap mendukung, Pak Aulia. Ya, ini kan menarik. Saya tadi menyimak dari Pak Jufri sama Bang Ray ya. Jadi gini, ini kan soal dukungan kepada calon perseorangan itu kan selain para calon itu juga harus menyampaikan surat dukungan ya. Dan seharusnya KPU kan mereka melakukan verifikasi faktual secara sensus, bukan random ya. Dan saya membayangkan saja sih, berapa ratus ribu yang harus dilakukan oleh KPU verifikasi kepada warga yang kalau seandainya ada dugaan dicatut. Jadi ada dugaan nomor induk kependudukan warga dicatut untuk memberikan dukungan. Saya tidak yakin KPU mampu melakukan itu. Nah makanya mungkin nanti Pak Jufri atau Bang Ray bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya teknisnya KPU melakukan ini. Karena ini kalau tidak viral di sosial media pada hari Jumat lalu, saya meyakini bahwa ini akan lolos saja nih. Tidak akan ada pembahasan soal ini di malam ini atau di beberapa hari belakangan ini. Dan ini menjadi concern bagi saya sebagai mantan penyelidik. Kami biasa melakukan verifikasi dan saya tidak dapat membayangkan bagaimana teknisnya KPU melakukan verifikasi hal ini. Yang ini bayangkan kalau itu terjadi kepada lebih dari ratusan ribu warga. Nah mungkin itu nanti saya akan bertanya ke Bang Jufri juga nanti. Oke, Itu, Mbak. Pak Aulia. Langsung Pak Jufri, ini sebenarnya ada keraguan langsung dari masyarakat warga Jakarta atau mantan warga Jakarta begitu ya. Ya. Boleh tanya Pak Aulia? Mas Aulia, apakah pernah diverifikasi faktual sama KPU? Nggak ikut. Tidak pernah sama Nah, sekali, Pak Jufri. kalau nggak pernah berarti dukungan Bapak seharusnya otomatis tidak memenuhi syarat. Tidak masuk dukungan yang sah itu seharusnya. Nah, kalau sekian banyak orang itu yang yang merasa dicatut dan tidak pernah diverifikasi faktual oleh KPU, oleh tim verifikator, maka seharusnya otomatis. Nah, nanti kita lihat apakah dukungan Bapak itu masuk kategori memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau masuk kategori memenuhi syarat, maka bisa saja melapor ke Bawaslu atau ke KPU bahwa saya tidak pernah mendukung, kok tiba-tiba dukungan KTP saya memenuhi syarat. Supaya nanti diverifikasi, dilakukan kajian, ya, supaya nanti dukungan syarat itu bisa dibatalkan karena Bapak tidak pernah menyatakan membuat menandatangani belangko dukungan, persetujuan, maka itu dianggap tidak memenuhi syarat nantinya. Karena begini juga ada yang silakan. di tengah jalan sudah menyatakan dukungan resmi kepada kandidat tertentu, tapi dia bisa menariknya juga. Ada juga modelnya begitu. Itu sah sebelum ditetapkan ya. Tapi kalau dia sudah menandatangani dukungannya itu sudah. Iya, lalu dia menariknya sendiri. Si orang ini, itu boleh-boleh aja. Yang menjadi pertanyaan juga ini tadi nih soal random atau sensus. Sensus dia. Jadi saya kira kalau kejadiannya sensus nggak begini. Ini mungkin karena pakai random. Kalau di aturannya sensus. Ya makanya. Kenapa gitu? Karena kalau mereka sensus, pertama Bung Aulia kan nggak merasa pernah diverifikasi. Nah yang kedua, itu dengan sendirinya akan dikeluarkan. Kalau sensus loh, karena yang tanya ini 610 ribu. 18 ribu lebih. 18 ribu itu. Dan itu yang dipertanyakan jadi oleh Bung Aulia, gimana waktu yang sekian itu bisa dilakukan verifikasi. Itu yang menjadi pertanyaan Pak Aulia itu kan sebenarnya keraguan dari warga ini. Nggak perlu bagaimana ragu, kemudian untuk memverifikasi. Iya, Pak Jufri mungkin bisa menjelaskan ya sebenarnya untuk verifikasi faktual ini seperti apa. Nah ini kan data kan sudah masuk ya, data dukungan sudah masuk di KPU dan waktu verifikasi administrasi, verifikasi faktual itu sudah selesai oleh KPU. Nah tinggal dia menentukan apakah dukungan memenuhi syarat minimal atau tidak. Nah kemarin KPU kan sudah pleno dan syarat dukungan minimalnya sudah terpenuhi 618 lebih, ya. Nah, kenyataannya banyak warga yang merasa dicatut namanya untuk mendukung calon perorangan ini. Nah, mekanismenya adalah
maka warga masyarakat tersebut merasa namanya dicatut, silakan melapor ke Bawaslu atau ke KPU ya untuk diverifikasi apakah dukungan itu masuk kategori memenuhi syarat atau tidak. Karena Bung kalau Jupri, nggak salah Bung Jupri, ada sekitar berapa 500.000 lebih loh dukungan tidak memenuhi syarat. ini aja, ini kan ada datanya yang Ya. Anda punya tadi tuh. Ya. Disebutkan di situ data yang masuk mencapai berapa tuh totalnya. Nah, jadi lebih total dukungan memenuhi syarat itu 667.468. Itu yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat 870.519. Jadi banyak dukungan yang tidak memenuhi syarat. Nah, Lebih apakah banyak dukungan yang tidak yang memenuhi dicatut syarat. ini masuk kategori mana? Kategori tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat? Enggak dong, Bung. Kalau sudah sampai ke Sabar, tahap sabar, Pak. Seharusnya, Gini dulu. dengar Bung, seharusnya karena ini adalah faktual, Iya. maka yang tidak diverifikasi faktual itu otomatis tidak memenuhi syarat. Bukan, makanya kalau udah sampai pada level ini sudah lolos verifikasi faktual karena besok mereka udah pleno. Pleno udah, tinggal penetapan. Ya makanya tinggal penetapan. Itu artinya Bung Aulia ini udah masuk ke tahap verifikasi faktual. Tapi tetap aja lolos. Kan di situ pertanyaannya. Lalu sebetulnya verifikasi faktualnya apa yang terjadi? Itu satu. Tapi yang saya mau katakan juga, ini jangan melulu ke KPU-nya. Ini Bawaslu-nya ngapain? Gitu loh. Begini Bung, mekanisme verifikator kan begini. Apalagi Jadi, dengan kalau nggak salah ada 3 tahap yang dilakukan oleh KPU untuk melakukan verifikasi faktual. Pertama adalah door to door, datang ke rumah. Kalau tidak ketemu, maka disampaikan kepada LO-nya untuk mengumpulkan orangnya Di satu sebelum masa tempat. waktu belum selesai. Satu tempat. Nah, kalaupun nanti tidak bisa mengumpulkan, maka bisa melalui video call. Iya, iya. Nah, yang menjadi masalah, Bawaslu memang agak keterbatasan untuk melakukan pengawasan. Ya, jangan. Tim verifikator KPU banyak banget, sedangkan pasukannya Bawaslu di tingkat kelurahan cuma 1 orang. Ya. Nah, kemudian Gini, yang- KPU Bawaslu juga dia tidak dikasih data untuk yang mana yang mau difaktualkan. Gini loh maksud Dia saya. hanya menempel Bung. kepada tim verifikator. Bung- Jadi ada keterbatasan Bung pengawasan. Jupri, dengan ada laporan 300 ke PBHI sekarang, Ya. tidak ke Bawaslu, kan jadi pertanyaan. Kok bisa PBHI mengumpulkan 300 laporan tentang dugaan adanya pencatutan dukungan? Kenapa nggak ke Bawaslu? Nah itu satu. Bawaslu kan sudah buka posko juga. Ya nggak tahu saya sekarang berapa ke dia kan. Nah yang kedua adalah dengan kayak begini, Bawaslu bergerak nggak? Dia uji coba lagi nggak tuh? Yang memenuhi syarat itu khususnya. Meskipun mungkin polanya mereka buat random kan. Coba aja dulu nih, kita cek, kita verifikasi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, di sini ini kan udah disebutkan data yang tidak memenuhi syarat jauh lebih banyak dari data yang memenuhi syarat. Kita nggak tahu kenapa ini nggak memenuhi syarat. Apakah karena udah pindah, udah ini macam-macam kita nggak tahu tuh. Tapi sebetulnya dari situ saja udah jadi pertanyaan, bagaimana bisa mengumpulkan data dukungan yang tidak memenuhi syarat jauh lebih banyak daripada yang memenuhi syarat. Kan artinya apa yang terjadi di lapangan, Ya. gitu. Itu kan sebetulnya kalau cara berpikirnya Bawaslu-nya kan mestinya begitu gitu. Oke. Nah ini ada yang keempat nih, seandainya oleh Bawaslu dari yang sudah menuju ke final ini kan besok mudah penetapan kan, ditemukan berapa persenkah yang memungkinkan bahwa memenuhi MS ini dibatalkan atau tidak. Karena sekian persen dari MS yang sudah dinyatakan MS itu ternyata ditemukan sekarang adalah data yang tidak valid. Oke. Nah itu kita nggak ada aturannya Ya, soalnya ada, tuh. bisa Apa tuh? saja. Baik, Berapa Jadi, persen? ditahan terlebih dahulu Bapak-Bapak. Kita juga sebelumnya ingin menginformasikan bahwa kita tadinya ingin mengundang dari pihak Paslon Darmakun. Namun sampai saat ini kita juga masih terus menunggu konfirmasi. Namun usai jeda pemirsa nanti saya juga ingin minta tanggapan langsung dari Mas Aulia dan juga sejumlah narasumber. Sesaat lagi kami kembali. Berapa persen?